been lost. People to give it to Hasselbaink. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di pemain ke-13 episode yang pertama bersama gue Adam, Gue Ino. dan ya ini varian baru cuy Dari kantong kosong ya. Iya. Kita Karena kantong kosong dari awal apa aja? all in. Oh iya. Iya. Semuanya masuk, makanya kita Iya. mah semua genre kita cobain. Iya, kita cobain. Kita cobain. Iya, demi mengangkat channel kita. Iya. Padahal mah gak ada yang naik. Wah, parah. Review. Orang gitu. Review. Makanan belum? Makanan belum. naik. Nanti kita coba makanan. Naik kan? Ya kita cobain Kita semua. cobain aja semua. Ya pokoknya pemain ke-13 sesuai dengan tampilan ini, jadi bakal ngobrol-ngobrol lah seputar kuliner. Iya. Baju ini mah kostum wardrobe. Biasa jalan-jalan gini. Iya. Iya. Ntar kita pakai yang batik bola. Nggak ada ya. Jangan aja. Jamet bos. Ya pokoknya mau ngobrolin bola lah, dan mostly bakal ngomongin Chelsea. Tapi nanti pasti ada bahasan bola lain lah ya. Kita juga bahasnya nggak akan yang apa, wah review pertandingan anjing capek lah bikinnya tiap minggu. Harus Kita mah nggak sempet. statistik segala macam tiap minggu. Iya, ini aja nih uploadnya bisa bulan depan. Kelamaan ya. Bumpernya belum jadi. Iya, pokoknya stay tune terus lah di pemain ke-13. Biar nggak haus, loh. Gaya. Kita mah gaya-gayaan aja. Oh, mampus. Waduh. Episode turun dikit udah ada sponsor. Iya, sponsor beli sendiri. Waduh. Sampai gelas-gelas. Iya, anjir. Tahu nih dapat dari mana ya dulu ya? Ini kalau misalnya tiap kali syuting minum Coca-Cola gini, Mencret. Gak cuma, Episode ketiga udahan aja. gak cuma kantong jebol, ya kan? Kena lambung. Diabetes semua. Iya. Udah lanjut dulu lah, haus nih. Ya udah, bener. Panas anjir. Mm-mm. Makanya beli AC. Beli AC. Nah, Ya di episode pertama kita bakal bahas yang general lah sebenarnya. general. Jadi kita mau bahas Chelsea di musim ini di 2019-2020. Betul. Recapnya lah, recap musim ini kayak gimana gitu. Dan kemarin Chelsea belum match terakhir sih musim ini, masih ada lawan Munchen, tapi kemarin habis lawan ini ya. Tapi di Liga udah terakhir. Udah, Karena habis. terakhir kemarin lawan Liverpool. Bukan. Wolves. Lawan Wolves yang menentukan Chelsea bisa masuk ke Liga Champions musim Yoi. depannya, karena di posisi keempat terakhir kan. Terus kemarin kita tag ini nih setelah FA Cup tuh kemarin final tuh. Lawan Terus Arsenal, sisi ya. satu lawan Bayern Munchen. Tapi ya seenggaknya udah menggambarkan Chelsea musim inilah kayak gimana kan perjalanannya gitu. Dari lu dulu Nop, gimana Nop? Chelsea musim ini Nop? So far sih so-so ya, soalnya ya lagi-lagi kalau misalnya fans yang biasanya kan nyebutkan ya Lampard pertama baru banget kan megang Chelsea, klub besar gitu. Yang sebelumnya notabene dia cuma baru megang Derby County kemarin. Terus kehilangan Hazard, nggak bisa transfer ya kan. Nah, tapi sebenarnya di awal yang gue lihat ya Chelsea tuh ya meskipun di pertandingan pertama kalah kan lawan MU kan 4-0, tapi nextnya wah keren nih, bakalan bagus, serangnya oke, taunya makin sini waduh lini belakang yang jadi masalah. Iya, Gitu ya overall gitu sih lini belakangnya masalah. Kalau dari gue sih sebenarnya cukup puas lah sama musim ini, karena ya tadi kan kondisinya yang banyak istilahnya masih banyak obstacle lah. Lampard dengan segitu
pengalamannya minim, cuman baru satu musim Derby County, itu juga musim pertamanya udah langsung final playoff kan, walaupun kalah sama si Aston Villa. Terus ya tadi lah embargo transfer, hilang pemain banyak, pemain kunci bukan lah, pemain Hazard banyak sih, tapi ya bintangnya doang pemain itu kunci. satu Hazard. Terus apalagi ya ngandelin pemain muda, harus ngambilin dari akademi semua kan, dipanggilin yang loan. Dan ya namanya musim pertama inkonsistensi pasti ada lah, namanya anak muda juga kan. Tapi dilihat dari gambaran mungkin top 6 ya, top 6 atau top 10 lah, ya top 6 lah, taruh yang tim besarnya. Chelsea yang paling improve sebenarnya, karena dari pandit-pandit juga nih di akhir musim banyak yang ya oke lah nih Lampard dengan segini kondisinya segala macem, dia bisa bawa perubahan baru yang dulunya Chelsea itu tim defensif kan, sampai tahun kapan tuh pokoknya defensif aja. Nih di era Lampard nih mau dirubah mindsetnya. Sebenarnya dari musimnya Sarri tuh udah mulai bibit-bibit main nyerang tuh udah kelihatan. Cuman waktu Sarri masih karena dia patternnya dari Napoli udah kebentuk, jadi defense-nya juga masih rapi. Nah yang sekarang memang kelemahannya di defense gitu. Terus apa ya? Kalau dari Lampard sendiri sebenarnya plus minusnya Lampard apa? Ya plus minusnya karena pelatih muda ya, jadi kadang keputusannya sering telat. Terus pemilihan pemain juga masih berdasarkan apa ya? Mungkin kedekatan kali ya, nggak ke performa, karena kayak pemain Barkley aja masih sering main yang aduh kata gua mah nggak banget lah gitu. Sama ya center back sih udah paling parah sih. Itu yang mungkin musim ini Lampard mau ngeramu dulu buat lini depan biar oke. Mungkin musim depan nih ketika bisa transfer dan segala macem baru mulai ngebenahin lini belakang gitu. Tapi apa ya? Dari lu sendiri gimana, Nob? Apakah Lampard ini memang sudah layak buat megang Chelsea nih, walaupun yang tadi lah banyak kurangnya kata lu? Sebenarnya awal-awal dari gue sendiri sih cukup ragu ya. Waduh, ini Lampard ya itu lihat ke belakang dia baru megang klub yang pertama itu Derby County gitu. Meskipun hasilnya udah lumayan, tapi kalau dilihat lagi Derby County-nya kan ya yang namanya menang juga jarang gitu kan. Tapi cukup improve dalam pemain mudanya. Nah, di situ yang menurut gua kelebihannya Lampard itu dia berani megang pemain muda gitu. Nggak kayak pelatih-pelatih sebelumnya ngorbitin pemain muda cuma sekali dua kali, tapi kita lihat di musim ini pemain muda yang jadi andalannya gitu kan, kayak Mason Mount rutin main gitu, Tammy Abraham bisa keluar juga, Fikayo Tomori, Reece James tuh kelebihannya di situ. Ya kekurangannya ya sama sih, kurang lebih kayak pemilihan pemain masih ya kayak misalnya match sebelumnya menang, nah pasti match depannya formasinya sama, pemainnya sama, itu sih yang masih jadi aduh kok nggak ngelihat situasi lawannya kayak gimana gitu, tapi ngelihat yang sebelumnya menang pasti next selanjutnya bakal dipakai lagi gitu. Terus kayak pergantian pemain juga kayak ya bisa dilihat agak lambat, dan pemilihan pemain kayak pengganti yang masuk pasti kayak Barkley udah pasti masuk tuh, Willian selalu ada di starting line up. Nah itu sih yang ya namanya juga pemain muda kali ya gitu. Tapi walaupun kemarin sebenarnya habis corona yang tua-tua nih malah mulai naik ya, mulai konsisten sebenarnya, kayak Aspi, Willian sih yang ibaratnya main blow karena mulai golin ya, walaupun cuma penalti sama free kick, tapi dia mainnya mulai ya di prime-nya dia lah, mulai kelihatan lagi gitu. Walaupun ya nggak mudah jadinya, kadang nggak konsisten 90 menit sih sebenarnya. Ya, meskipun kayak kontribusi golnya nggak ada, tapi kontribusi ke timnya ada gitu. Yang buat kaget ya, orang kontrak udah mau habis ya kan, ya agak menyebalkan juga gitu di akhir-akhir. Jadi kita mau ngebuang jadi sayang kalau misalnya ada terus ratingnya kebuka. Terus ya. Kalau misalnya ada di klub, takutnya jadi beban kayak sebelum-sebelumnya, kayak keluhan dari pelatih-pelatih sebelumnya, ada pemain-pemain yang ya itulah gitu, tahu sendiri lah ya kan. Tuh takutnya. Tapi overall musim ini pemain favorit lu siapa, Nob? Pemain favorit di musim ini nih? Apa ya? Kayaknya Kovacic sih. Kovacic ya. Ngeliat gaya mainnya
oke gitu. Beda Kalau banget misalnya ya, pairing musim ini sama si Jorginho tuh udah oke banget. Udah gitu dia kelebihannya bisa bawa bola meskipun kontribusi kayak misal assist dan gol kurang. Tapi kalau misalnya lu lihat di game itu dia kontribusi di permainan tuh oke banget gitu. Selain Mason Mount yang pemain notabene pemain muda dan wah kalau misalnya dimainin 90 menit ya permainan dia selalu ada gitu. Kayak stamina-nya tuh kuat banget gitu anjir. kayak Mas Har lah. Mas Har lah anjir. Kayak Mas Har. Kalau gua sebenarnya lebih demen ke Aspi. dua sih. Willian. Emerson Willy, sama Willy. Barkley. Udah jelek. Oh ke Bakayoko gitu. Kalau gue sih lebih ke Jorginho sebenarnya. Cuman pilihannya agak berat sama si Pulisic. Cuman kalau Pulisic ya itu sih terlalu apa ya? Ups and down-nya lebih Oke. parah sih. Wah, naik Waktu turunnya awal musim parah. eh, Sempat di ya dari cadangan. Terus main lawan Liverpool tuh yang Super Cup bagus tuh. Mulai main, jelek lagi kayak gitulah. Tapi sebenarnya habis corona tuh banyak yang improve banget sih banyak yang sebenarnya. up. Tapi banyak juga yang drop ya, yang pemain muda tadi tuh, Iya. Abraham, Reece James, busuknya kayak apa tuh mulai kesini tuh. Ingat Sudah nggak tau? Tomori meskipun yang nggak tahu lah ini itu Tomori nggak tahu. Kayak apakah cedera apa emang kayak jualannya sepatu, gitu. kayak orang tuh udah gak pernah kelihatan soalnya di cadangan udah jarang. Iya. Main mah waduh nggak usah ditanya kan. Terus ya itu sih Jorginho kalau gue karena kontribusinya sebenarnya karena nggak ada lagi pemain yang kayak dia di Chelsea gitu yang Iya, bisa nggak bagi ada. bola. Kovacic aja kalau nggak ada Jorginho tuh kelihatan tuh. Makanya itu kalau misalnya dia udah pairing sama Jorginho bakal Dia bisa oke ngasih banget sih. umpan-umpan yang aneh tuh tiba-tiba blok ke depan udah ke striker segala Kayak macam. Fabregas gitu. Ya kayak Fabregas Kayak benar. mainnya. Kayak Fabregas banget lah mainnya. Hmm. Cuman ya itu habis corona tuh kayak banyak banget yang apa ya Kante numbuh rambut. Jorginho tetap stabil. Jorginho tuh sampai akhir musim setelannya sama kayak corona, heran. Yang kocak tuh corona tuh pas lagi rajin main gitu kayak Kante lah misalnya. Potong rambut tuh kayak rajin gitu karena botak mulu kan nggak pernah kelihatan. Giliran corona yang lagi nyantui kenapa jadi ada rambutnya? Tapi si bangsat ini tuh pas main nggak ada lagi emang. Tiba-tiba iya. Udah hilang lagi. Itu ketangkep kamera pas lagi latihan sesi latihan. Iya. Anjir katanya ada rambutnya tuh. Kayak Jorginho tiba-tiba brewok tapi nggak dihilangin tuh sampai sekarang tuh. Terus si Barkley tuh sempet tuh bewokan. Terus siapa lagi ya? Kalau Tammy Abraham, jamet sih sekarang si rambutnya diapain tuh? Dia gonta-ganti mulu sih nggak ngerti lah. Iya. Terus kalau Giroud makin ganteng. Giroud Ah, konsisten. Iya. Konsisten. Ini striker Chelsea yang ganteng tapi produktif. Iya, Giroud benar. Bukan ganteng doang, Bukan bukan ganteng produktif doang. doang Biasanya kan dua-duanya. Kayak ada obrolan gitu kalau misalnya Chelsea punya striker ganteng tuh Itu. udah anjir bakal Morata. melempem. Terus Tapi si Torres. Torres. Iya. Terus tadi apa pemain favorit lo musim ini ya? Kalau pemain yang paling bapuk siapa ya? Coba. Udah sih one and only aja. Yoi. Udah tahu sendiri lah jawabannya. Ini mah favorit kita berdua nih, pemain terburuk favorit kita ini. Meskipun di musim-musim sebelumnya Willian. Oh iya, Willian Pasti sekarang kalau misalnya Willian main bawa bola ada dianjing-anjingin mulu kan. iya, anjing lama nih. Udah sebel yang busuk banget pemain tapi main mulu. Kalau sekarang Udah. iya si nomor 8. Woi, mantap gak sih? Masih gak ada takut-takutnya orang tuh ya. Tahu udah pakai Padahal pelatih itu nomor 8 tuh anjing lambat. Bulunya iya. Parah tuh. Barkley itu apa ya? Ya memang bukan kelasnya di Chelsea sih kayaknya ya. Dulu sih di Everton bagus, cuman pas pindah tuh pas cedera tuh. Jadi separuh musim tuh nggak main tuh. Main udah gitu sekalinya main dimasukin di posisi sayap kalau nggak Iya. salah. Di sayap kanan. Dia masuk tuh pas eranya Conte yang nggak bisa pakai attacking midfield gitu. Udah gitu ya udah sih permainannya emang nggak pernah jadi nggak improve sampai jadi nggak berkembang. waktu Sarri sering dimainin begitu aja. Waktu Lampard sempat sering dimainin ya sama lah gitu juga gitu. Itu tadi apa tuh pemain favorit, pemain terbaik ya. Pemain favorit sama pemain terburuk. Terbusuk lah musim ini. Kalau yang paling improve cuy, yang di awal musim kayaknya anjing apa sih ini pemain. Tapi pas akhir musim, wih, gokil gitu. Siapa ya? Pulisic kali. Pulisic ya. Pulisic sih kalau misalnya ngelihat dari improve soalnya di awal kayak
aduh nggak menjanjikan nih gitu kelihatannya. Soalnya setiap kali main ya gitu tadi upside down-nya tuh terlalu drastis gitu, terlalu kelihatan banget. Tapi kesini-sini kayak jadi pemain kunci, sayangnya terakhir di final FA Cup kemarin ya cedera gitu, sayang aja. Kelihatan kan jadi gamenya tuh berubah gitu selain Aspi cedera juga. Tapi ya pas kehilangan Pulisic sih kelihatan banget sih, kelihatan banget. Tuh. Kalau gue siapa ya? Temi enggak ya kan? Temi malah kebalikannya Malah sebenarnya. kebalikannya. Nah, lebih banyak yang kebalikan sih sebenarnya. Kalau Ya. gue siapa ya? Yang tiba-tiba jadi bagus. Bagus. Rudiger. Zuma Enggak juga. Aduh, Zuma lagi anjir. Zuma tuh paling bagus udah lawan Ayak doang lah, ngeliatin 4 pemain. Walaupun nendangnya kemana. Lu kalau lihat videonya tuh Lampard sampai ketawa anjir lihat Zuma bisa set. Wah, pas nendangnya masalah blau gitu. Kalau misalnya minimal shot on goal aja. Iya, ini Aduh, tuh keren sih pas itu. kemana itu bolanya nggak tahu anjir. Lampard tawa-tawa doang. Kalau gue siapa ya? Siapa itu? Susah sih sebenarnya, selain ya, Pulisic paling kan. Paling Giroud sih benar. Giroud. Ya juga sih. Giroud tuh awal musim Wah, sempat itu, lawan Liverpool doang sih dia golin 1 tuh. Disimpen tuh setengah musim tuh dia tuh. Dari situ udah timingnya gacor gila, Iya. main terus sekalinya rotasi tuh mainnya si Batshuayi juga ya begitulah gitu. Ampas udah itu mah. Bahkan si Giroud tuh yang bikin keren adalah dia kan waktu bursa transfer yang Januari tuh udah mau cabut tuh, udah satu langkah keluar lah pokoknya. Iya. Cuman gara-gara nungguin Chelsea cari gantinya dulu kemarin siapa ya? Ashley Barnes, Peter Crouch diincar si anjing yo. Nah, apa sih maunya anjir? Pokoknya striker jangkung semua. Wah, striker jamet lah pokoknya. Lagi, anjir. Sampai bisa nemu gitu, sampai terakhir ternyata nggak dapet. Ya udah Giroud mau nggak mau Tetap bertahan. Cuman pas mulai lawan apa ya? Pas lawan apa gitu dia tuh. Oh, lawan MU kalah tuh kalau nggak salah tuh. Giroud dimasukin tuh bagus mainnya. Sempat golin juga. Tapi offside. Cuman gara-gara ininya doang nih si pool depannya doang kena offside gitu. Nah, dari situ mulai dimainin. Mulai konsisten tuh, mulai golin. Kalau nggak salah berapa ya gol ya? Enggak, pokoknya si match sama gol tuh beda 1 apa 2 gol doang gitu. Terus tadi apa yang improve. Kalau yang kebalikannya siapa? Yang dari awal bakal bagus nih. Udah Temi ya. Reece James ya kan. James ya. Kalau gue sebenarnya si Emerson tuh waktu awal musim tuh pas lawan MU katanya itu dia tuh main bagus banget. Pokoknya beberapa match awal tuh gokil lah nih. Malah ada yang bilang mulai kayak Ashley Cole gitu-gitu. Cuman pas mulai match berapa gitu, yang orang lu udah nggak kelihatan. Malah ya udah yang ini kalau nggak Alonso Aspi di kiri, kalau nggak Reece James. Sampai Reece James bisa dapat chance di right back gitu. Emerson tuh udah mulai nggak tahu kemana. Sebenarnya Emerson tuh yang bikin aneh ya. Tiba-tiba hilang. Hilang. Sebelum nggak dimainin, ayo dong mainin Emerson. Emerson sekalinya dimainin, oke. Tapi nextnya malah hilang. Mulai hilang gitu. Terus apa ya? Kalau ngelihat Lampard nih, kan akhir-akhir ini lini belakangnya bermasalah. Apakah karena lini belakangnya, apa karena taktiknya? Dua-duanya sih kalau kata gue mah. Ya kan kayak misalnya anjir nih lini belakangnya apakah nggak dilatih setiap kali training nih bertahan gitu loh. Kayaknya sih lebih ke ya dua-duanya sih, karena kan si Lampard juga sebagai pemain kan dia jadi attacking midfield gitu, playmaker. Jadinya mungkin untuk urusan bertahan kan, makanya dia tuh waktu di timnas tuh kan di pairingnya sama Gerrard mulu tuh. Nah si Lampard, lupa deh Lampard apa Gerrard gitu yang harus ngemban tugas bertahan. Sambil bertahan gitu. Yang satunya tuh jadi dari antara dua ini tuh salah satu harus ada yang bisa bertahan gitu kalau udah di pairing timnas. Nah jelek kan, makanya Gerrard Lampard nggak pernah bagus di timnas karena dua-duanya nggak ada yang bisa defense gitu. Nah ya udah kebukti di Chelsea ya begitu, busuk lah defense-nya gitu. Kalau nggak salah di Derby County musim kemarin tuh 49 ya bobolannya. Di Chelsea juga kurang lebih sama tuh sebelum pas lawan Liverpool kalau nggak salah tuh sama 49 tuh. Pokoknya emang waktu di Derby juga udah
udah jelek defense-nya, back-nya tuh Tomori lagi. Aduh goblok ya, beneran pantas aja Tapi jelek aja. Tomori jadi pemain terbaik loh ini musim itu. Iya, Derby County-nya. Derby County-nya benar. Di Derby County jadi pemain terbaik Derby County. Cuman ya masih muda juga sih sebenarnya. Jangan angin-anginan lah ya. Nah, untuk improvement musim depan, Nok, gimana, Nok? Yang mau dirubah apa? Oh, yang mau Selain dirubah. udah beli ini ya, si dua nih, Ziyech sama Werner. Nah, ini dulu deh, itu pembelian Timo sama Ziyech. Mhm. Itu pembelian yang pas, apa emang ternyata hanya ambisi aja sih kelihatannya? Kalau kata gua pembelian yang Jitu malah. Jitu. Jitu tuh dalam artian si Chelsea Pas banget. mungkin betul, si Lampard tuh betul. emang apa ya? Ya dia udah tahu kekurangannya di mana sebenarnya. Kekurangan tuh bukan kekurangan tadi kan defense jelek enggak juga. Serangannya juga sebenarnya kalau mau Bagus nyeingin banget buat lah ya. juara City dan Liverpool memang harus pemain yang wah gitu. Apalagi mau bersaing di Liga Champions, apalagi masuk Champion gitu. Kalau di Ya. Championnya mau oke, memang harus beli pemain yang kelas 1 lah kasarnya. Nah si Ziyech ini jadi on fire. Werner juga kemarin juga statistiknya katanya Werner tuh pemain kedua yang Ya, goal sama open beda play-nya sama Lewandowski lah tuh. goal open play-nya banyak. Berarti nih orang kan produktif bukan dari penalti, Penalti. bukan dari free kick, benar-benar open play gitu. Si Ziyech paling banyak bikin big chance gitu di era divisi. Ya dua pemain ini Diharapkan benar-benar bakal membantu lah jadi ya. inilah, jadi asupan buat lini depannya Chelsea gitu. Jadi banyak pilihan kan. Bahkan Giroud aja kan bilang, gue mau bikin pelatih bingung nih buat milih line up gitu. Werner masuk tuh bukan harus duduk di bench, tapi emang harus Bersaing. biar pelatih pusing gitu. Oke. Keren sih. Nah musim depan nih gimana nih? Kira-kira? Ngelihat ya kalau misalnya kayak Willian kayaknya udah pasti cabut ya. Willian, Pedro udah pasti cabut. Nah kayaknya Chelsea butuh ya kalau misalnya di striker oke lah udah ada, tapi striker target man-nya nih yang belum ada. Iya. Ya kan Werner itu sebenarnya lebih ke sayap kiri sih. Yoi. Nah, kayak Hakim Ziyech itu bisa ditaruh di tengah, bisa ditaruh di sayap kanan, di mana ntar Lampard gitu. Kayaknya target man masih kurang satu, ya kan ngelihat Giroud, tapi Giroud kalau misalnya tadi buat bersaing di Liga Champion segala macam susah, masa ngandelin Giroud doang gitu loh. Apalagi ngelihat cadangannya Temi, kalau misalnya musim depan dia bisa improve, bisa berkembang, bakalan oke banget. Kayak gitu. awal musim lah. Kayak awal musim lagi bisa mah. konsisten gitu, bakalan oke. Tapi kan satu laginya itu udah ampas banget. Batshuayi. Nah itu mah udah dibuang lah. Kalau misalnya lini tengah, so-so lah sebenarnya ya kan. Apalagi Pilihannya kalau banyak sih. pilihannya banyak. Apalagi santer-santer terdengar kan bakalan rekrut kayak Havertz kan. Wah itu udah keren. Kayak banget Havertz sih boleh lah sebenarnya buat apa ya? Ya sekarang daripada punya Barkley Iya. terus si siapa ya? Ya belum yang di loan banyak. Banyak banget. Mendingan itu dibuang-buangin, Benar. masukin Udah, satu yang udah kelas 1, udah selesai ya. Win-win solution Mm-mm. kayak gitu. Loftus-Cheek juga kan belum tahu nih musim depan bakal Oh, bagus iya. apa enggak. Parah sih itu loh. Musim ini udah parah sebenarnya, Parah, jelek parah. banget. Di samping cedera pas main lagi juga jauh dari waktu Kacau sih pas dari zaman Sari tuh. sebelum cedera tuh Pas zaman Sari masih Wah, oke tuh. Bisa lah buat bersaing gitu lah. saing, ya kan? cuman pas main ternyata jelek. Ya kayak Havertz sebenarnya pilihan yang bijak walaupun harganya mahal. Harganya mahal. Anak muda gitu. Paling sama ini defense. Pasti sih kalau lini bertahan kayaknya udah harus dirombak habis-habisan ya kan. Kalau belakang kayaknya semua sih. Kemarin tuh match lawan si Arsenal terakhir tuh di samping emang matchnya apa ya? Kalau buat gua mah boring lah ya. Tapi tetap kelihatan sih. Itu golnya pertama penalti. Ya itu udah kecolongan bola. Tapi itu emang susah sih. Gua akuin ya. back pasti manapun susah kalau dikasih bola begitu. Lu ngadepin orang yang lainnya. Itu golnya Auba tuh yang penalti kalau lu lihat di replaynya. Auba tuh udah kalah 2 langkah dari si Aspi, tapi dia bisa nyusup. Ya makanya nggak heran diganjar penalti terus. Yang gol kedua lebih parah sebenarnya. Kalau lu lihat tuh Bellerin ngolongin Rudiger yang sekali kacau ngambil gitu, kosong, oper ke Auba, aduh ya zoom, aduh head-to-headnya masih Zuma. Auba tuh kelasnya head-to-head sama Ramos, Iya. sama Van Van Dijk. Aduh, sama Zuma, udah sekali gocek doang langsung gol gitu. Nah, ya udah berarti emang semua harus dirombak. Si Christensen juga, wah udahlah
Cuman pilihannya memang rada sulit sih sekarang karena si back itu kayak udah punya timnya masing-masing gitu. Tapi kemarin sih mulai rumornya John Stones nih kadang mau dilepas karena nggak cocok di sistemnya Pep. Dan si Stones sih kalau kata gua di Chelsea kayaknya cocok deh karena nggak tahu sih kayaknya Chelsea tuh cocok sama back-back Inggris kali ya. Dulu punya Terry, punya Cahill, terus Ashley Cole. Jadinya mungkin karena dulu juga tim mainnya defense banget, jadi defense-nya tuh memang keasah banget. Nah si Johnston juga kan dia kan sempat ditaruh jadi gelandang jangkar kan buat ngebagi bola. Ya siapa tahu kalau ke Chelsea bisa lebih improve gitu. Terus pilihannya siapa ya? Jimenez ya Atletico, tapi bakal mahal banget pasti ya. Sama ini kemarin ngincar Ginter ya, Matthias Ginter. Nggak tahu sih. Kalau Ginter gua nggak terlalu tahu gaya main dia gimana mainnya gitu kan. Juga nggak tahu. Malah yang bagus kan si Upamecano tuh, tapi kemarin baru perpanjang. Itu sih sebenarnya buat naikin harga jual sih itu. Sebenarnya naikin harga jual. Karena udah banyak yang ngincar, ya dia langsung perpanjang kontrak segala macam, ya otomatis harganya bakalan naik. Tapi yang paling realistis sebenarnya si Declan Rice sebenarnya ya, dan dia juga mainnya kayak mirip-mirip Eric Dyer gitu. Jadi backnya tuh bukan back yang kaku kayak Cahill gitu, enggak. Dia emang bisa mobile lah gitu. Makanya terakhir ini kan di plotnya jadi gelandang jangkar kan. Iya, mana kemarin kan lawan Arsenal nge-tweet lagi. Iya. Kode banget gitu. Dan dia kan emang lulusan Akademi Chelsea. Bareng sama Mason Mount tuh. Bahkan si Declan Rice sudah bilang kan pengen satu tim lagi mau di klub gitu. Terus itu buat back tengah. Sebenarnya kalau di Wolves sih lumayan banyak pilihannya. Tadi siapa? Pertama John Stones, terus si Jimenez. Upamecano sih kalau punya duit ya sebenarnya. Hajar. Terus si Declan Rice. Kalau Jonathan Tah nggak tahu deh. Di Leverkusen sih, Leverkusennya juga kemarin ditransfer di PES. Itu mah PES Mane anjing, terus dibawa-bawa lagi. Terus Caglar Soyuncu sih sebenarnya kalau buat buat alternatif boleh sih sebenarnya, asal kebeli yang seniornya. Dia masih muda kan. Tandemannya lah. Tandemannya. Terus yang ya udah yang ada sekarang tuh cuma Christensen, Rudiger tuh udah target yang dulu kayak Koulibaly kayak gitu gimana? Koulibaly tuh susah sih karena dia mahal ya. Soalnya Chelsea tuh dilemanya sekarang kayak Havertz bakal mahal. Belum nyari kiper kan, kiper tuh Oblak udah mahal banget nih si Atletico matoknya berapa gitu. Kecuali kemarin ada rumornya mau dibarter sama Kepa. Terus duit. Nah, itu mungkin bisa jadi alternatif. Cuman back kalau Koulibaly dia sih emang udah kebukti sih di Napoli bagus gitu secara defensif. Cuman ya itu tadi sih. Takutnya ketika kebeli Koulibaly kiper bingung nih nggak ada lagi gitu. Ya back tengah itulah. Terus kalau back kanan dan kiri fullbacknya sebenarnya banyak sih kemarin back kiri yang dirumorin kan kayak Tagliafico, kiri sih yang banyak Chilwell mah ya Alex Teles, terus Robin Gosens. Gosens baru banget sih itu. Gosens yang Atalanta. Sebenarnya Chelsea kalau mau bijak sih nggak usah beli yang mahal sih. Tagliafico sama Gosens itu mending diprioritasin gitu. Mungkin sama Alex Teles lah. Soalnya si Chilwell anjing back 80 juta juara juga enggak kan. Takutnya kayak si Harry Maguire tuh mahal tapi ya ada yang bilang lumayan. Ya lihat aja MU sekarang jadi peringkat 3 segala macam. Tapi kan kalau dilihat statistiknya musim kemarin sama sekarang poinnya sama gitu. Terus banyak banget blunder tuh yang dikolongin lah, apalah. Sama Giroud kemarin waktu final FA ditai-taiin banget mainnya kan. Termahal kayak gitu. Bunuh diri lagi tuh. Iya. Gua terakhir Chelsea tuh bunuh diri tuh sama Rudiger. Terus kalau bek kanan sebenarnya Aspi sama Gosen bukan bek kanan ya? Gosen kiri. Oh kiri. Aspi sama Reece James sebenarnya pas sih, cuman masalahnya si Reece James ini nih yang sering udah menangin-anginan. Kalau Aspi karena udah tua sebenarnya nggak jadinya susah untuk
tetap wow mainnya on fire. Minimal satu lagi lah ya yang udah Satu jadi. lagi. Bek kanan mah siapa ya? Banyak sebenarnya harusnya ya. Kayak si Joao Cancelo kan di City juga jarang kepake, dibeli doang gitu. Terus siapa Costa? Ya Allah, dibalikin lagi sama Costa. Tapi siapa Costa nggak tahu deh. Dia mah demen nge-shoot sih, demennya tuh. Orangnya tuh, cuman karena mainnya waktu itu semusim doang ya jarang, jadi jarang kelihatan juga. Kalau bek kanan ya mungkin bisa tuh kayak tadi si Johnson kan masih bisa, si Jimenez tuh bisa ke kanan kan sebenarnya gitu. Atau ini backnya Spurs tuh si Alderweireld tuh bisa di kanan. Terus tadi center back juga bisa Vertonghen tuh kalau mau nyari yang gratisan. Sama si siapa Thiago Silva, tapi Vertonghen sih kayaknya lebih cocok untuk main di Inggris. Terus kiper ya terakhir ya. Kalau kiper Joblak, Onana sama si Nick Pope kan. Anjir Nick Pope. Sama Dean Henderson tuh. Ya Dean Henderson sih, center juga. Aduh. Ya kalau mau nyaingin Liverpool City mah emang harus Oblak sih sebenarnya. Yang lain tuh levelnya masih selevel Kepa gitu. Kalau cuman kemarin si siapa ya kan Zares apa yang bilang tuh kalau bisa sih Kepa jangan terburu-buru gitu. Maksudnya si Chelsea ini jangan buru-buru ngambil jual Kepa. keputusan buat si Kepa gitu. Takutnya ini emang orang lagi out of form aja karena waktu zaman Sarri oke gue sebenarnya mainnya gitu. Cuman itu dia tuh karena terlalu pendek sih. Kalau dikasih bola atas tuh dia wassalam gitu. Kalau nggak diam ya memang nggak nyampe. Waktu lawan Liverpool kan gol pertama si Naby Keita ke atas. Waktu terus sering mati langkah yang golnya si Trent tuh. Gol free kick diam doang. Terus yang viral banget tuh yang waktu lawan Liverpool di menit-menit terakhir yang pada teriak Kepa. Malah nggak diambil bolanya tuh, yang free kick. Oh iya. Itu kan diteriakin sama back-backnya Kepa sih Kepanya diam. Backnya tuh teriak biar dia yang ambil gitu. Nah mungkin karena ya mentalnya udah goyah lah gitu. Mungkin butuh libur apa gimana ya. Butuh refreshing. Jadinya harus lebih bijak katanya si Lampard buat Kepa ini mau kayak gimana. Bisa faktor psikologi juga sih katanya dengar gitu kan buat bangun lagi mentalnya. Iya karena kan terakhir yang apa tuh? Yang putus sama ceweknya tuh itu ya. Dengar karena putus. Oh iya yang itu, tapi itu kan ada isu gitu kan lumayan lama kan. Iya gara-gara putus sama ceweknya, mainnya jadi langsung ya ketahuan lah jadi busuk kayak gitu. Mungkin itulah si Chelsea overall yang musim ini. Ya yang musim ini dan juga ya mungkin musim perlu dirombak bakalan ditambahin atau dikurangin. Dikurangi sih banyak banget. Jual-jualnya lah. Ya yang loan itu udah mungkin harus dibuangin sih sebenarnya biar buat nambah pundi-pundi karena kan harus matuin financial fair play yang tidak berlaku untuk City. Oh iya benar. Aman-aman saja. Iya, coba Chelsea kan kemarin di ban tuh satu ini ya. Terus si siapa Barca ya yang sempat semusim Barca ya yang semusim nggak boleh beli tuh. Makanya di apa ya Suarez apa yang ini Barca B yang disimpan di Barca B. Kalau Suarez mah gara-gara ngegigit gara-gara ini jadinya nggak boleh main 4 bulan. Sempat si Barca apa Atletico ya yang nggak boleh beli pemain. Atletico kalau nggak salah. Atletico tuh dua jendela malah Atletico. Kalau Chelsea cuma 1 jendela transfer. Nah, mungkin itulah harus apa sih balance gitu keluar sama masuknya. Walaupun pendapatannya gede gitu, tapi tetap harus ngejual dari penjualan pemain harus ada. Katanya sih gitu. Yang sebenarnya banyak banget yang bisa dijual lah aja. Betul. Daripada ngabisin duit. Mending buat pendapatan lumayan. Tapi kayaknya banyak yang nggak mau beli juga sih. Iya, ya harus ke mediocre sih. Iya, kayak Bakayoko ditawarin gak dia mau. Kayak Barkley kan paling bisa pindah lagi tuh kayak Everton lagi, ke Leicester, gitu-gitulah, Bournemouth, gitu-gitu paling. Paling gitu dulu lah ya. Episode 1 mah. Pokoknya stay tune terus lah di pemain ke-13. Rencananya sih ini mau sampai ke 203 episode gitu. Ya ngehayal aja dulu ya kan. Siapa tahu yang kedua udah mager. Tapi kita nih udah disponsorin sama baju. Produk baju tapi dia udah ada ini baru. Ini tembok nih dari Shopee nih. Makasih ya Shopee. Aku cinta Shopee.
HP Lenovo. Iya, tetap nontonnya kemarin BTS gitu. Iya BTS. Benar. Topinya juga Tope. topi ini kan siapa? Kim Kim Jong Un. Lu jangan ntar disenggol ini ya tentara. Oh iya banget. Benar. Banyak tentara ntar. Yoi. Aduh, Ya, boleh gitu dulu lah ya. Hmm. Itu satu. Jangan lupa komen, like, subscribe. Cukup, masuk banyak ngobrol. Iya. Capek. Dan ini Kering juga tenggorokan. sengaja berbanyak ngecek mulu nih. Pada minum. Bye. See you on next episode. Bye. Bye. They want to give it to Hasselbaink.